Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang hadir bersama kita subuh ini yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tema ahkamus shalah. Pertemuan sebelumnya kita bahas ahkamul imamah. Sekarang kita lihat ahkamus shalah, dan subtema yang akan kita bahas pada pagi ini adalah ma yajtanibuhul musalli. Rambu-rambu salat yang tidak boleh terlanggar. Iko kalau dilanggar baal Ustaz, kalau dilanggar karena kartu kuning. Ya. Alun kartu merah dan apa? Kartu kuning baru. Artinya apa? Hal-hal yang akan kita sampaikan ini hukumnya makruh di dalam sholat kalau kita kerjakan. Makruh itu kan tidak apa-apa makruh Ustaz. Kalau dikerjakan itu tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Pak Ibu, makruh itu dari kata karoha. Karoha itu artinya benci. Makruh itu isim maf'ulnya dibenci artinya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang makruh, maka berarti kita bersiap dan mau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sholat itu untuk mendapatkan cintanya Allah. Sekarang kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, tentu sesuatu yang kita inginkan melalui sholat kita itu tidak kita dapatkan. Nah, itu dia. Apa itu? Kita lihat. Bismillah. Yukrahu fis shalah taghmidu ainaihi. Dimakruhkan, dilarang di dalam sholat itu taghmidu ainaihi, memejamkan mata. Nah, ada enggak Bapak Ibu orang sholat mamiciang? Ada enggak orang yang sholat sambil mamiciang? Orang atau awak? Awak juga. Nah, tapi lain sekali-sekalinya kan? Lain sekali-sekalinya. Tapi kalau dikumpul banyak juga jadinya tuh mau. Ya, jadi kiranya tidak boleh memiciang dalam sholat tuh. Ya, makanya ketika sholat itu kita harus melihat apa yang kita lihat Ustaz. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, maka lihat Ka'bahnya. Lihat Ka'bahnya itu Bapak Ibu. Ini Ka'bah di depan kita. Kita sholat Allahu Akbar. Lihat Ka'bahnya. Pokoknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat video-video imam-imam Masjidil Haram itu, dia kan tidak lihat ke bawah tuh. Mereka lihat ke Ka'bahnya itu. Itu sunnahnya, melihat Ka'bah. Tapi kalau sholat di Masjid Raya Andalas, maka dimakrifatkan dengan melihat ke tempat sujud. Makanya kalau kita sholat di luar Ka'bah, maka pandangan kita ke tempat sujud. Tapi beko, ketika awak menunjuk bertahiyat, maka pandangan kita alihkan ke telunjuk kita. Jadi sedang tahiyat itu yang dipandang itu telunjuk awak, bukan telunjuk kawan. Aku heran juga Bapak Ibu, kau sering bersampaikan, ada jemaah yang bertanya, Ustaz, tagadu awak denyo. Batu Pak. Yang menggari-gari telunjuknya di sebelah awak Ustaz. Nah, pertanyaannya kok sampai nampak telunjuk kawan di sebelah dia awak? Itu karena awak melihat telunjuk kawan, tidak telunjuk awak ada kan? Makanya ketika sholat itu yang dilihat itu telunjuk awak, bukan telunjuk kawan. Gitu dia Pak Ibu. Jadi
Kalau kamu sholat di depan Ka'bah, maka lihat Ka'bahnya. Begitu. Tapi kalau kita sholatnya di luar Ka'bah, maka kita lihat ke tempat sujud, dan di saat menunjuk bertahiyat kita melihatnya ke telunjuk kita. Begitu aturannya Pak Ibu. Dan taghmidu ainaih ini juga tidak dibenarkan. Makanya keluarlah kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu sedang sholat lalu lewat di depanmu hewan berbisa, apakah itu kalajengking atau lipan, maka bunuhlah, kata Rasul kan. Ya, pertanyaannya, kenapa bisa aku bisa tanampak di awak kalajengking semua sipasan itu? Dek karena mato tabuka. Begitu dia. Makanya ketika sholat matanya itu dibuka. Hilang konsentrasi awak Ustaz. Disitulah ujiannya sholat Bapak Ibu. Situlah ujiannya sholat. Mampu tidak kita dengan mata terbuka kita tetap konsentrasi, kita tetap khusyuk dan segala macamnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, taghtiyatu wajhah, menoleh. Nah, itu tidak boleh juga tuh Bapak Ibu. Menoleh, mengalihkan pandangan ketika sholat itu. Nah, banyak kita cari Bapak Ibu, ada orang sedang sholat itu kadang-kadang melihat kateh bagai. Ya, antah yang dicaliknya kaligrafi indah di Masjid Raya, aku nak tahu mah kan. Sedang sholat Allahu Akbar, menaku sudah itu melihat kateh. Nampaklah bekornya kaligrafi yang banyak. Itu dia. Itu sering sekali kita lihat Bapak Ibu, mengalihkan pandangan dari yang tempat seharusnya dia pandang. Tadi sudah kita sampaikan, seharusnya kita melihat ke tempat sujud, tapi diangkat pandangannya itu ke atas, melihat ke atas, ke samping misalnya, itu juga tidak dibenarkan. Nah, maka apalagi Bapak Ibu, alhamdulillah ini laporan keuangan lagi disampingkan, tidak di muka. Di muka ada apa? Ada ya? Enggak kan? Ya, di beberapa masjid Bapak Ibu, laporan keuangannya itu di depan. Sehingga ketika sholat itulah yang dicari ada jemaah. Allahu Akbar. Uang masuk sekian, uang keluar sekian, jumlahnya sekian. Kiranya jumlahkan salah jumlah, lo pengurus kok kiranya. Kau pengurus kau lah mencari beli rokok lo di siku masjid. Kacau. Itu dia. Maka hal-hal yang kira-kira akan mengganggu pandangan kita, merusak sholat kita, itu hendaknya kita hindarkan. Dan taghtiyatu wajhah ini yang paling sering itu terjadi ketika salam. Salam itu masih rangkaian sholat Bapak Ibu. Kata Rasulullah di hadis riwayat Imam Ahmad itu, as-salatu muftatahun bit-tuhur wa tahrimu bit-takbir wa tahlilu bit-taslim. Sholat itu kuncinya wudu, diharamkan mulai dari takbir dan ditahlil nanti setelah salam. Jadi salam itu tahallulnya sholat. Kalau kita haji atau umrah, tahallul kita potong rambut. Kalau sholat, tahallulnya itu salam. Jadi kalau belum salam, belum halal. Halal ngapain? Halal melakukan sesuatu yang di luar sholat. Termasuk di dalamnya memandang itu, menoleh itu. Itu kan tidak dibenarkan. Ya, melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, itu kan tidak dibenarkan di dalam sholat Bapak Ibu. Nah, betapa banyak kita lihat orang yang sholat, alun mengucapkan Assalamualaikum, beliaulah menoleh ke kanan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tutup, langsung noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini keliru. Ini keliru Bapak Ibu. Harusnya bagaimana? Harusnya tetap melihat ke bawah dulu, Assalamualaikum dulu, baru kemudian menoleh ke kanan. Nah, ini sering juga terjadi nih. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini dilakukan oleh orang yang sholat. Maka tengok dulu ke bawah, ucapkan Assalamualaikum dulu, baru kemudian kita boleh menoleh ke kanan itu. Karena kalimat Assalamualaikum itu masih rangkaian sholat. Itu masih rangkaian sholat, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dan mulai dari takbir sampai salam, itu rangkaian sholat. Makanya di dalam rangkaian itu, dari takbir sampai salam itu tidak boleh terucap kata-kata selain bahasa Arab.
tidak boleh menoleh ke kiri, ke kanan ataupun ke atas, mengalihkan pandangan dari tempat yang seharusnya kita lihat di dalam sholat itu tidak dibenarkan. Nah, itu juga sering terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depannya. Lanjut, poin berikutnya, iqa'uhu ka'iqa'il kalbi. Duduk iqa' seperti, mohon maaf, iqa'ul kalbi, iqa' anjing. Iqa' wawaw gitu orang kan. Ya, iqa' anjing. Bagaimana iqa' anjing itu? Kalau bahasa awaknya, kalau bahasa kampung kamu Bapak Ibu, manjalepo namanya. Kalau bahasa andalehnya mengatu. Manjalepo tuh kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri, lalu kemudian pantatnya langsung ke lantai. Malepoh. Manyak. Kalau manyak tahu Bu? Ini tahu manyak Bu? Nih. Ya, bahasa andalehnya manyak, menjelepo, malepoh atau mengatu? Maranya, Pak. Oh, maranya, ayo maranglah. Yang penting itu. Nanjale sampai kini, Bapak Ibu, kamu udah tahu itu tuh bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya tuh Pak Prof? Manyak atau Pak? Ya, entah apa bahasa Indonesia, tentu Bapak Ibu. Nanjale itu bahasa kampung kamu manjalepo artinya. Manjalepo itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan di dalam sholat. Iqa'ul kalbi namanya. Iqa' itu ada banyak macam Bapak Ibu. Ada iqa' yang dibolehkan ketika iqa'nya Rasulullah di saat makan, itu duduk iqa' juga beliau, itu dibenarkan di saat duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud itu kan ada dua macam. Ada iftirash itu kaki kiri dihamparkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di atas kaki kiri itu. Itu iftirash namanya. Nah, kata Imam At-Tuwaijiri, wa yusannu ahyanan ayyaqa fi hadzal julus. Kadang-kadang dibolehkan juga duduk iqa'a ketika duduk antara dua sujud itu. Nah, iqa'a yang dibolehkan waktu duduk antara dua sujud itu iqa' dasar, iqa' yang biasa dipakai oleh Rasulullah ketika beliau makan. Iqa' itu yang seperti dipraktekkan Pak Mu di belakang. Kedua tumitnya dihamparkan, kedua kakinya dihamparkan, lalu duduk di atas dua tumit. Kalau bahasa awaknya basimpuh. Nah, basimpuh. Itu boleh Bapak Ibu. Waktu duduk antara dua sujud, basimpuh boleh. Ya, tapi kan dua duduknya modelnya itu. Ada iftirash, ada iqa'. Tapi itu khusus untuk duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat awal atau tasyahud awal itu tidak dibenarkan lagi. Ya, itu hanya duduk antara dua sujud. Iqa' basimpuh. Kalau basimpuh boleh, tapi manjalepo itu tidak dibenarkan. Nah, itu iqa'ul kalbi namanya. Lanjut. Wa takhassur. Ini jarang nih. Takhassur itu yada'u yadahu ala khasratih. Meletakkan tangan di pinggang. Itu jarang dah, nyaris tidak ada dilakukan oleh orang yang sholat. Tagak pinggang atau bakacak pinggang. Itu tidak dibenarkan juga di dalam sholat. Ya, kalau yang tagak pinggang kok jarang sekali. Bahkan nyaris tidak ada orang yang tagak pinggang di dalam sholat. Yang ngaco itu yang tadi, memicing, mengalihkan pandangan, kemudian duduk iqa', itu sering dilanggar. Kemudian apa lagi? Iftirashu zira'aihi fis sujud. Menghamparkan ziraknya ketika sujud. Nah, ini juga sering terjadi pelanggaran nih. Zira' itu ini Bapak Ibu. Zira' itu dari rusuh ke mirfak. Ini zira' namanya. Ini zira'. Hasta kecewanya. Nah, ini zira'. Ini tidak boleh dihamparkan ketika sujud. Artinya tidak boleh ini menyentuh lantai di saat sujud. Karena anggota sujud itu kan hanya 7. Hanya 7. Qadaman, 2 jari jemari kaki, wal rukbatan, 2 lutut, wal kaffan, 2 telapak tangan, wal jabhah, 1 kening. 2 kaki, 2 lutut, 2 jari 2 telapak tangan dan 1 lagi kening. 7. Sab'atu a'dha namanya. 7 anggota sujud. Hidung bagaimana Ustaz? Hidung kalau pesek tidak usah dipasuan.
Ya. Karena wal anfu minar ra's. Hidung itu kalau keningnya tertempel, cara sujudnya benar, maka hidungnya otomatis akan menyentuh lantai. Tapi ketika telapak tangan telapak tangan itu menyentuh lantai, maka zira'nya tidak boleh dihamparkan sampai menyentuh lantai juga. Nah, itu banyak tuh Bapak Ibu, kita cari lihat. Padahal kalau sakit beda lagi tuh Pak. Nah, kalau sakit boleh. Kalau itu sholatul marid. Kalau sakit Bapak Ibu, shalla ala hasbihalih. Orang yang sakit yang memang benar-benar punya alasan syar'i untuk melanggar aturan itu, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Boleh itu Pak? Nah, ini beda lagi pasalnya. Ini ada nanti sholatul marid namanya. Sholat ahlul a'zar, sholat orang yang punya uzur. Di antaranya adalah sholat orang yang sakit. Begitu Pak. Tapi kalau dalam kondisi normal itu tidak boleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, janganlah kamu sujud seperti itu dia. Oke, lanjut. Apalagi wa ayyakuna haqinan aw haqiban aw muhtabisirruh. Wa ayyakuna haqinan itu menahan buang air ketek. Haqinan namanya. Haqin. Menahan buang air ketek. Au haqiban menahan buang air gadang. Itu sedang salat tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau awak sasak buang air ketek atau buang air gadang, dah lepaskan. Tapi jangan di dalam saji. Pakai WC, lepaskan di luar. Nah, di WC. Oke. Wa muhtabisirruh. Termasuk juga menahan buang angin. Menahan buang angin. Itu juga tidak dibenarkan. Makanya Bapak Ibu, dibolehkan kita membatalkan sholat ketika sasak buang air ketek, sasak buang air gadang, atau sasak buang angin. Dibolehkan membatalkan sholat Bapak Ibu untuk menunaikan keinginannya tadi itu, melepaskan buang air besar, buang air kecil, atau buang anginnya itu. Ya, lalu kemudian wudhu lagi, bersih-bersih lagi, istinja lagi, wudhu lagi, dan sholat lagi. Begitu caranya. Dan kalau ditahan bagaimana Ustaz? Itu akan merusak sholat kita. Maka Bapak Ibu, kalau sasak, mulai buang angin misalnya kan, awak di musaji awak dilengkapi AC, kipas angin. Nah, itu rawan tuh. Nah, rawan tuh. Maka kalau sasak buang angin, lapehan keluar lapehan. Dan di dalam lapehan, ya lapehan keluar. Pergi ke WC. Eko di dalam seketek lapehan Ustaz, malasui saya Ustaz. Malasui tetap je batal. Ya kan tidak babunyi Ustaz. Babunyi tetap batal. Tidak ada babaun Ustaz. Babaun tidak babaun tetap je batal. Sama. Ya. Tidak babunyi, tidak babaun, tetap membatalkan sholat kita. Dan itu akan merusak. Nah, menahannya itu makruh hukumnya. Melepaskannya di dalam sholat, nah itu tidak boleh. Makanya keluar kita, lalu kemudian lepaskan, ulang lagi istinjanya, kemudian bersuci lagi, berwudu lagi, dan sholat, lanjutkan sholatnya lagi. Ulang sholatnya dari awal lagi. Begitu dia Pak Ibu. Kalau lah tiba di tahiyat, awak buang anginnya, sambung saja. Berarti lah takdir awak tuh mah. Harus diulang balik dari awal. Berarti sholatnya batal. Menahan haqinan menahan buang air kecil, haqiban menahan buang air besar, muhtabisirruh menahan buang angin. Kemudian apa lagi? Yusalli wa huwa bihadrati ta'amin. Salat tapi di sekitarnya banyak makanan. Nah, jadi kiranya ndak boleh ada Bapak Ibu salat dakek makanan. Yang rawan itu biasanya ibu-ibu yang merasai kan, apalagi kalau bulan puasa Bu. Awak buka bersama di rumah. Lalu kemudian buka bersama tentu dihidangkan makanan. Kalau di kumpulan itu tidak mungkin lagi tidak mungkin beliau kan. Maka sementara anggota keluarga yang lain lah pergi ke masjid. Pergi ke masjid raya Daleh kan untuk pergi sholat kan. Tinggallah awak di rumah surang lain. Apa acaranya lain? Mau tak mau sholat di samping makanan sambil menjaga makanan Ustaz. Yang rawan itu Bapak Ibu, amal khawatir beko. Sedang sholat itu tiba kucing. Apa akalai? Awak sedang sholat sedang membaca Al-Fatihah,
Mandake kucing lo. Akhirnya ambil inisiatif. Selesai baca Al-Fatihah, ambil surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jurus mau si kucing ini. Jangan sekali-kali itu dilakukan. Ya. Makanya kalau awak, misalnya kalau buka bersama piket, gantian menjaga makanan, jangan sholat sambil menjaga makanan. Ya, jangan sholat sambil menjaga makanan. Apalagi kalau awak sholat di samping awak itu banyak makanan. Beko sedang sholat itu nanti bayang Allahu Akbar. Beko kamu kalau makan, kamu makan jiko dulu. Pas tambuhnya jiko lah ya. Sudah itu tuh tambuh yang kedua jiko lah ya. Kasih tuh pengena beko. Tidak boleh Bapak Ibu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih itu, apa kata Rasulullah? Idza hudirat ta'am wa uqimatis shalah fabda'u. Idza hudiral 'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Apabila makanan telah terhidang sementara salat dikumandangkan, salat akan didirikan, fabda'u bil 'asha. Makan dulu kata Rasul kan? Makan dulu. Tapi itu salat Isya ya Bapak Ibu, bukan salat Maghrib. Ya. Begitu aturannya, artinya apa? Ya istilahnya Bapak Ibu, biarlah awak makan takana solat daripada solat takana makan. Nah gitu dia. Oke Bapak Ibu lanjut. Solat di samping makanan. Wal litham ala famihi wa anfih. Menutup mulut dan hidung. Menutup mulut dan hidung. Itu juga tidak dibenarkan. Pakai masker misalnya. Ya kecuali ya kalau bentuk patang tuh kan corona itu dalam kondisi darurat. Atau misalnya kita sedang flu berat misalnya. Awak nyujuk misaji. Awak sedang flu berat, maka boleh silakan tutup mulut dan hidungnya supaya apa? Supaya tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain, tidak nular ke orang lain. Oleh kini nah dulu varian baru, flu varian baru Bapak Ibu. Kabarnya sudah ada 2 juta kasus di Jakarta. Wallahu a'lam Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak menular ke Sumatera Barat. Katanya varian yang hampir sama dengan corona. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak. Ya Bapak Ibu, menutup mulut dan hidung itu tidak dibenarkan. Pertanyaannya bagaimana dengan ibu-ibu atau saudari-saudari kita yang pakai niqab? Nah, kalau tempat sholatnya khusus seperti ini kan terlindung nih. Ya, kalau sholat ditutup semuanya, sehingga ketika niqabnya dibuka tidak ada peluang lagi untuk terlihat oleh laki-laki, maka buka niqabnya. Tapi kalau dikhawatirkan akan terlihat oleh laki-laki, maka boleh ditutupkan niqabnya. Begitu aturannya. Lanjut. Wa kaffu syir' aw thawb, memain-mainkan rambut dan baju. Mentang-mentang baju baru atau talakuang baru, Allahu Akbar. Rancak lo lagi talakuang ya. Itu bagi pekipihan stay. Itu enggak boleh tuh. Termasuk juga pakai baju baru, memain-mainkan bajunya, atau memain-mainkan rambut, megang rambut atau meniup-niup rambut, itu masuk di dalamnya. Oleh kini Bapak Ibu rambutnya model ala Jepang atau ala Korea tuh. Rambut ditutuian sampai ke kaniang. Ditutuian sampai ke kaniang. Kalau dulu Pak, awak bantu kalau bacuku itu kan botak. Botak itu betinggan betonggoan sekete kan. Tahun-tahun 80-an itu. Tapi kemudian tahun-tahun 90-an, itu cepak tuh. Tahun-tahun 90-an, modelnya model Mandarin. Cepak. Tapi kini Bapak Ibu 2020-an kok modelnya model Korea, rambutnya turun. Itu bentuk kawan kita yang merokok di tanpa gurunya tuh nampak fotonya kan? Kan turun rambutnya tuh. Ya, rambutnya menutup ke kening. Nah, itu enggak boleh kalau dimain-mainkan. Makanya ketika rambutnya menutup ke kening itu harus pakai imamah atau pakai peci, pakai kopiah, supaya rambutnya tidak menutup keningnya. Nah, kadang-kadang, kalau dulu musim tuh Pak, rambut tinggal sekete-sekete tuh bagisa-gisa. Itu beturunan stek. Itu bambu-bambu ya? Itu. Ini merasakan Pak. Ya, itu dia. Itu musim dulu tuh Bapak Ibu.
tahun-tahun 90-an itu. Tuh, tidak boleh sedang sholat, itu tidak dibenarkan. Lanjut. Terakhir, at-tatha'ub, menguap. Menguap tidak boleh dalam sholat Ustaz. Tidak boleh. Itu kalau awak menguap, bahasa caranya tahan menguapnya tuh. Tidak tahan menguapnya Ustaz. Ya tahan ya. Ya ditahan Bapak Ibu. Menguap itu lawannya itu bersin. Makanya di dalam kitab Mukhtasar Fiqhil Islami yang ditulis oleh Imam At-Tuwaijiri itu ada judulnya Adabul Itash, adab bersin. Di dalamnya juga termasuk adab menguap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul itash." Allah itu cinta kepada orang yang bersin. Wa yakrahut tatha'ub, dan benci pada orang yang menguap. Jadi kalau bersin Allah suka Bapak Ibu. Makanya awak bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Iko indak bersinnya bercarinya. Heran awak Bapak Ibu. Bersin, dia bersin oleh Allah, padahal bersin itu merangsang semua saraf-saraf anggota tubuhnya itu untuk bergerak dan sambil mengeluarkan bakteri-bakteri buruk itu kan. Hanya bercari. Itu betapa durhakanya dia kepada Allah kan. At-tatha'ub, innallaha yuhibbut tatha'ub. Allah itu cinta kepada innallaha yuhibbul itash. Allah itu cinta kepada orang yang bersin. Wa yakrahut tatha'ub, dan benci kepada orang yang menguap. Kenapa? Karena at-tatha'ub minasyaitan, kata Rasulullah. Tatha'ub itu datangnya dari syaitan. Makanya kalau awak menguap, kita berlindung dari syaitan Bapak Ibu. Kalau kita menguap, kata Rasulullah, idza tathawaba ahadukum, ada dua kaidahnya itu. Idza tathawaba ahadukum falyukzim mastata. Kalau kamu menguap, maka tahanlah sekuat tenagamu. Yukzim, tahan itu bagaimana caranya? Ya tahan bahas supaya mulut awak tidak terbuka. Allahu Akbar. Sedang sholat, kiranya tersesat menguap. Tahan. Ya, tarik aja kebutuhan oksigennya itu lewat hidung. Allahu Akbar. Baru boleh hembuskan dari mulut. Jangan lewat mulut tariknya. Ya, karena fadakhala syaitan. Syaitan akan masuk. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qalaha dhahikas syaitan." Kalau orang yang menguapkan itu bersuara, maka syaitan akan tertawa terbahak-bahak. Ada orang yang menguapkan Bapak Ibu bersuara kadang, wah, katanya kan? Fadhahikas syaitan, kata Rasulullah. Syaitan akan tertawa. Maka ketika menguap itu ditutup. Falyukzim, satu dulu, ditahan. Nggak tahu dewa menahan ustadznya, tak buka juga baca caranya lain. Maka pakai kaidah yang kedua. Idza tathawaba ahadukum falyumsik biyadihi. Kalau kamu menguap, maka hendaklah pegang dengan tangannya. Dipegang Bapak Ibu. Di pacian bawah supaya tidak terbuka. Kalau bersin, kaidahnya idza atasha ahadukum falyada' yadahu aw thawbahu ala famihi. Dalam hadisnya. Kalau kamu bersin, maka letakkan tangannya atau bajunya ala famihi, di depan mulutnya. Hanya diletakkan saja. Hacim. Supaya apa? Supaya bakterinya tidak menyebar. Tapi kalau menguap, itu di pacian. Falyumsik. Imsak itu dipegang erat. Itu yang imsak. Oke Pak Ibu? Nah, di dalam sholat, hendaklah menguap juga dihindarkan. Kalau sekiranya awak menguap juga, maka sebisa mungkin ditahan. Kalau tidak mungkin ditahan, bagusnya ditutup, dipegang pakai mulut. Jangan di lapehan saja. Apalagi kalau sholat subuh itu rawan tuh. Awak tak jago lambe, jagonya orang lahazan, tak sempat lo gosok gigi, tak kaja-kaja apa yang kamu saji, tiburimu saji menguak-nguak di sebelah kawan. Balapehan sih kadang-kadang, padahal tadi malam sudah makan jengkol loh. Pingsan kawan di sebelah bedonya kan. Itu dia, tegaduh ini. Itu tidak dibenarkan. Oke Pak Ibu,
hal-hal yang kita sebutkan ini hukumnya makruh di dalam sholat, itu akan memancing mendatangkan murka kebencian Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itu kita tinggalkan supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan terjaga kesempurnaan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat buat kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan Pak. Ya. Imam belum selesai Allahu Akbarnya kita. Oh. Ya. Kita udah salam juga. Masya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu. Ada kondisi makmum Bapak Ibu 4 di dalam sholat. Ada musabaqah, ada muwafaqah, ada mutaba'ah, ada mukhalafah namanya. Musabaqah itu menyalip imam. Itu dia kondisinya, menyalip imam. Kalau menyalip imam, ya musabaqah itu menyalip, muwafaqah berbarengan dengan imam, persis sama dengan imam. Imam takbir langsung lo takbir, nampak dewa imam angkat tangan langsung lo angkat tangan. Imam Allahu Akbar langsung angkat Allahu Akbar. Itu muwafaqah berbarengan dengan imam. Kemudian yang ketiga mutaba'ah, mengikut imam. Imam takbir, baru kita takbir. Imam ruku, baru kita ruku. Dan begitu seterusnya. Ada mukhalafah. Mukhalafah ini terlalu jauh dari imam. Mukhalafah ini kok contohnya, imam lah duduk tahiyat akhir, awak masih sujud juga baru lah mulai. Nah, masih lama sujud. Ada kan Bapak Ibu kan? Jemaah yang seperti itu. Ya, muwafaqah itu tidak dibenarkan. Muwafaqah membarengi imam. Membarengi imam itu tidak dibenarkan, apalagi kalau disengaja. Kemudian mukhalafah, terlalu jauh jaraknya dari imam. Bentuk tadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau mau bahasukan agak kasar, jangan sok-sok soleh loh. Dalam sholat berjamaah jangan melawan ke imam. Dalam sholat berjamaah kita patuh kepada imam. Kalau imam sudah bangkit iktidal, segera bangkit. Jangan perpanjang lagi rukuknya. Kalau imam sudah bangkit untuk tahiyat, segera bangkit untuk tahiyat. Jangan panjangkan lagi sujudnya. Kata Ustaz Qamar Zaman, di sujud itu awak perpanjang doa. Tuh. Boleh perpanjang doa, boleh panjangan sujudnya kalau sholatnya surang-surang. Kalau sholat surang pupuh lah. Tapi kalau sholat basamu, ikut imam. Dan melawan ke imam. Yang disuruh di dalam sholat itu mutaba'ah, mengikut imam. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza jalasa fajlisu, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, dan seterusnya begitu. Kalau imam telah ruku, maka bersegera kita ruku. Telah ruku Bapak Ibu bahasanya. Kalau imam telah ruku, maka bersegera kita ruku. Kalau imam telah takbir, maka bersegera kita takbir. Itu mutaba'ah namanya. Nah, yang musabaqah bagaimana? Aikolah makmum nan paling pelawan jo. Makmum menyalip imam. Ya, makmum menyalip imam namanya. Imam malun takbir, nyola takbir duluan. Imam malun bangki, nyola bangki duluan. Imam malun salam, nyola salam duluan. Itu kalau disengaja batal sholatnya. Kalau disengaja batalat sholatu, sholatnya batal. Tapi kalau tidak disengaja, maka bersegera jemput lagi, kembali lagi ke posisi bagaimana si imam kita. Nah, contoh Pak Ibu, imamku sedang sujud, imam sedang sujud. Kiranya tadang ada awakmu saji sebelah Allahu Akbar, awak bangkit. Awak sangko imam awak yang bangkit, awak bangkit. Padahal imam awak sedang sujud kuah. Awak lah bangkit kuah. Kalaulah sadar waktu itu tuh awak salah, segera sujud kembali. Jangan ditunggu lah imam. Sebentar lagi imam tagak tuh mah, awak tunggu salah sambil tagak lagi, batal sholatnya. Jadi menyalip imam namanya musabaqah. Itu akan membatalkan sholat kalau disengaja.
dan kalau tidak disengaja maka kembali ke posisi bagaimana imam yang kita tinggalkan itu. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak Ibu. Cukup. Ada satu lagi silakan. Benar sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'ammana al-imam fa'amminu." Idza ta'ammana al-imam fa'amminu. Apabila imam telah mengaminkan, maka aminkan bersama-sama. Apabila imam telah mengaminkan, maka aminkan bersama-sama. Jadi imam dulu, baru kita membarengi imam. Ya, baru kita mengikuti imam itu. Ada huruf fa di situ. Huruf fa itu Bapak Ibu harfu atfin bila hudud. Huruf yang menunjukkan tanpa jeda. Artinya apa? Tidak menunggu lama. Tidak menunggu lama. Dan itu dilakukan setelah imam mengaminkan. Jangan sebelum imam mengaminkan. Ya, maka kalau kita mengaminkan sebelum imam mengaminkan, itu juga bermasalah sholatnya. Itu juga akan bermasalah sholatnya Bapak Ibu. Karena menyalip imam. Ya, makanya kan biasanya imam Bapak Ibu setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam itu akan narik nafas dulu. Iku ndak dia giangu imam walah amin di belakang. Ya kadang-kadang ada tuh Bapak Ibu yang sholat 23 rakaat 7 menit itu kan baru ihdinas siratal mustaqim nyalah amin di belakang dulu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin kecilnya di belakang kan. Nah itu kacau itu. Ini parah nih. Itu kacau tuh Bapak Ibu. Jadi tidak dibenarkan musabaqatul imam. Ya. Oke Pak Ibu, cukup ya, cukup barangkali dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat bagi kita semua. Sekali lagi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.